Kami dari kelompok sosiologi kelas 12 IPS 3. Memiliki tugas yaitu mengunjungi salah satu komunitas lokal nih guys. Halo, perkenalkan nama saya Madian Kamal, absen 20. Saya dari Iqbal Setiawan dari absen 17. Saya Putra Sihan, urut absen 1. Saya masih ada Malaysia dan saya Aurelia Pot, nomor absen 7. Bahar Indonesia dari absen nomor 38. Pelajaran sosiologi ya, bab berapa tadi? Jadi bab tentang kearifan lokal ya. Tentang itu apa? Itu adalah yang tadi ya, kelompok tiga kan, kelompok tiga yang punya ketujuan yang sama ya. Ya, dia basisnya bisa macam-macam. Telah dilakukan oleh komunitas WPL ini. Banyak ya interest yang kita jalani ini. Secara umum sih ada dua interest ya. Besar itu interest tentang pendidikan. Jadi kita harus care gitu. Kita nggak bisa hidup tanpa tanah, kita nggak bisa hidup tanpa air, kita nggak bisa hidup tanpa macan. Itu macam-macam dari apa, dari urusan pertama itu perilaku, mindset dan perilaku. Itu kan turunannya banyak. Bagaimana kita memperlakukan tanah, karena kan kita semua manusia tanah ya, karena kita manusia tanah, karena kita manusia tanah, tapi kan kebanyakan orang nggak care kan. Aku dulu anak gue bayaran 30.000 sebulan udah beres ya, beres di rumah lu. Tapi yang bukan melakukan itu kan yang mengumpulkan, kemudian yang di TPA ya, itu pernah kejadian baik itu harus kalau sosiologi ada lihat kalian bisa bayangkan orang yang rumahnya sekitar mungkin radius 1 kilo orang sampai sini saya kecil banget cuma radius 200 meter dan 200 meter dari itu kan tumpuan 30 meter nah, itu kan masalah. Oke di Depok Timur di dekat sama tiga nggak kecium baunya tapi itu gimana? Nah itu kan juga butuh tadi kan butuh empati kita gitu. Oke emang saya jauh dari PKK tapi saya bisa merasakan tidak nyaman saya di tempat ini gitu kan. Jadi terus ketidaknyamanan orang apa yang ngangkut sampah. Nah, makanya kalau kami di sini waktu itu bikin gerakan awalnya sebenarnya gara-gara ini sih dulu kan karena di sini banyak kebun ya. Jadi warga biasanya kalau sampah tuh ditanam, ditumpuk gitu ya. Kayak di kampung-kampung tuh zaman dulu mbak saya tuh di desa tuh ya ada di belakang dapur tuh ada lubang gitu kan. Jadi sampah ditumpuk gitu ditanam kan. Nah di sini waktu sekitar 2005 itu banyak tuh kebun-kebun dijadiin rumah. Nah, akhirnya mereka kan nggak punya tempat hunian yang sampah. Akhirnya di mana tuh sampah tuh air lah, dan akhirnya apa? Demam berdarah. Terus setiap tahun tuh di RT kayak ini ada aja yang kena demam berdarah. 2 orang sakit gitu ya. berbagai macam penyakit. Iya, di pertama yang ini kan demam berdarah ya, yang apa? Selalu berulang katanya. Nah, makanya orang buat ini gerakan itu awalnya dan ya
itu ya terkait kita ada mahal ya, itu kemampuan kita memilah informasi yang kita dengar. Kan kita banyak hoax tersebar itu karena dia nggak mau memilah, ya kan? Ya, seolah bener aja gitu kan? Dia nggak di filter dulu, nggak disaring dulu. Yang kedua itu kemampuan membaca teks dan memilah teks yang kita baca. Kita baca, tapi kita paham yang dimaksud di situ apa, gitu kan ya. Kemudian yang ketiga kita kemampuan menulis dan terhidup. Nah, selama ide kita tidak bisa kita tulis, itu akan muak. Tapi Karena ingatan kita ada batasan juga. iya. Ya, saya dulu kami itu catat sih apa aja. 20 tahun kemudian baru jadi 19 kemudian yang keempat itu kemampuan mengomunikasikan gagasan. Kalau gagasan sudah ditulis, kan mekomunikasikannya lebih mudah ya. Sekarang ada media sosial, ada macam lah ya. Nah, salah satunya adalah komunitas. Yang ngebayangin 1000 orang tidak kemudian susah mau begitu lagi. Tapi kalau kita orang sudah yang bisa diskusi, oh bagaimana ini tambahin di amalan koreksi lantai apa sih? Nah, paling terima itu kalau atas kecerdasan literasi itu adalah kemampuan mewujudkan. Jadi tadi pertama memilah ya informasi yang benar akan didapat, kemudian yang kedua memahami dan kemampuan membaca teks dan memahami konteksnya, kemudian menuliskan gagasan, menyampaikan tanpa diwujudkan yang ibarat komputer tanpa printer ya, tanpa internet juga. Jadi itu aja di otaknya itu, di CPU-nya itu akan di hard disk saja namanya. Kalau kita punya Indonesia ber-270 juta, harusnya ada berapa itu? 270 juta gagasan di Indonesia ini harusnya. Ya kan? Nah itu kalau semuanya kita kembangin, apa nggak jadi raja dunia kita ini? Nah itu kan problemnya kan. Nah pendidikan kita itu kan yang ya sampai sekarang akan jaga terbuka takut atau apa kalau masih sekolah nah itu jadi dua itu ya kita komunitasnya itu terkait dengan itu. Nah nanti itu literasi ada apa namanya interest-interestnya tadi fisiknya gitu ya, lingkungan juga begitu. Spektrum yang lebih luas lah. Iya, dia ada pekhususan gitu. Karena kan orang lingkungan terlalu besar, literasi juga terlalu besar. Lanjut lah. Apa sih faktor-faktor yang menghambat dan mendorong komunitas ini? Ya sebenarnya gini ya, ini kan kita kita ini berperan tadi tuh kan sebagai hak kita hidup bridge ya, sebagai jembatan. Dan potensi kita itu berkembang ekosistemnya mendukung. Di samping itu ada stakeholder, ada nah, jadi hambatan kita itu adalah keterbatasan apa namanya jangkauan ke stakeholder, ke
ke pihak lain gitu ya. Itu seperti itu, kemampuan kita berkomunikasi dengan pihak. Jadi kita ini sebenarnya ini ada sekian banyak sumber daya. Ini kan kita harusnya bisa pakai. Kira satu hasil apa jadi satu gerakan. Ada keterbatasan karir ini. Ini kan kita urusin. Dulu saya itu waktu saya kuliah ya saya itu ada orang tertentu saya yakin kakak saya juga orang puasa jadi saya itu waktu itu bertekad saya harus mampu karena balik-balik waktu itu income 10.000 per semester. Ya, saya angkatan pertama yang kuliah di Depok di kampus saya tahun 87 ya. Nah, jadi saya tuh ingin kembali melakukan beban saya itu dan nah ketika itu saya kan saya ada teman-teman SMA saya itu yang dia dari SMP lah ya tapi sekarang mereka nggak dapat itu dan saya tanya kalau dibayar negara dibayar siapa sih? Kan kalian yang bayar. Mungkin bapak-bapak kalian ya, orang tua kalian dulu bayarin saya dulu. Ya. Nah, jadi saya waktu itu aja saya harus bikin sesuatu yang ya saya bayanglah. Dulu tuh saya berpikirnya ingin bikin perusahaan yang karyawannya 1.000 orang gitu kan. Itu sih saya. Dari itulah kita lihat empati kita gitu ya di luar sana di selain itu semuanya sebenarnya dulu negeri masih terbatas nggak kayak sekarang ya sekarang kan yang dulunya swasta juga negeri gitu kan ya bahkan masuknya juga sekarang lebih mudah ya nggak banyak orang yang percaya gitu. Nah, jadi saya merasakan ketika di sini kita berdiri gitu ya nggak benar gitu ya hidup tuh nggak tanpa apa ya tanpa tujuan yang besar gitu benar gitu ya soal tercapai itu kan urusan lain ya tapi kan bahwa kita berkhayal dengan khayalan yang besar kita asik gitu nah mereka nggak bayar kenapa takut kan gitu nah ini mereka nggak gitu jadi dengan kita bisa berkhayal ya, kenapa semakin banyak yang kita urus? Karena empati kita semakin luas gitu. Oh, ketemu lagi, oh begini. Maka di saat pandemi itu kita justru program kita makin nambah. Walaupun kita kumpul lagi sama teman-teman gitu, tapi Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi setelah hadirnya komunitas lokal ini, apakah ada perubahan yang terjadi di masyarakat sekitar gitu, perubahan setelah muncul ini masyarakat ada perilaku yang berubah atau kebiasaan yang berubah? ya kalau gitu agak susah ya, karena kan saya subjektif nanti. Kan kecap nggak ada yang nomor 1, nggak ada yang nomor 2 kan, cuma nomor 1. Tapi gini, kita pernah sih alhamdulillah tahun 2000 ya, sama 16 ya, dan 2018 itu ada mahasiswa dari jadi mereka dari 2000 ada yang praktikum di sini dari 2015 itu ada yang
sendiri baru 2 tahun baru bisa. Ya, saya sendiri itu baru 2 tahun. Itu istri saya yang lebih konsisten. Saya baru 2 tahun. Nah, jadi ini kita ngajak satu RT. Gitu kan, kita ngajak satu RT. Nah, jadi ada 2 tuh, yang 2 sesi ya. Satu yang pertama itu tentang pola insentif yang ditawarkan seandainya warga itu mau memilah. Nah, jadi kita buat tuh beberapa program yang membuat warga itu tertarik untuk melakukannya. Kesimpulannya apa dari skripsi itu? Mungkin dia udah lulus loh. Nah, 2 tahun kemudian adik kelasnya itu, nah, waktu itu ada beberapa program yang sudah kita terminasi, jadi nggak kita lanjutkan. Ya, jadi kan insentifnya kita hilangkan kan. Nah, skripsi yang kedua ini meneliti apakah dengan dihapuskan atau dihentikannya, determinasinya insentif itu perilakunya belum balik lagi apa enggak, kita lanjutkan. Ya, alhamdulillah kalau dari penelitian itu lanjut. Nah, jadi kalau untuk panggilan angka, saya tidak akan angka susah karena sudah lah ya, mustahil lah ya, apa kita mengubah masyarakat tersebut siapa, kita kan warga biasa, kita bukan PNS, bukan siapapun ya, kita kan bukan siapa-siapa ya, bukan, ya pokoknya kita warga yang bukan-bukan lah. Jadi ya paling tidak ada. Jadi kalau kalian nanti lihat di depan itu ada ember. Ada ember pemilahan sampah organik. Ya, jadi di RT saya ini ada hampir 18 ember. Satu ember itu kapasitasnya untuk sekitar 10 sampai 15 kakak. Itu setiap bulan sekali kumpulin tuh sampah organik saja. Ember. Nah, ember itu nanti diangkut oleh kita, diolah jadi kompos kalau di Merdeka, ada kapal itu bahan dari itu. Nah, kami sudah lakukan ini 10 tahun yang lalu, 2013 bulan November. Waktu Perda Depok belum ada. Bayangin ya, Perda Depok, Perda pengelolaan sampah di Depok belum ada. Nah, kalau kalian tahu nih aturan di negeri ini, ya, kalau Perda yang tidak ada, pasti tidak ada anggarannya. Kami sudah lakukan. Ya, jadi para proyek ke Depok. Jalan-jalan. Itu, makanya saya nggak mau klaim apakah buat apa enggak. Itu yang di lingkungan. Yang di literasi juga ada. Jadi kami juga bikin taman bacaan dulu dari tahun 2005. Nah, gitu ya. 2015 kami buka di Taman Lembah Gurame. Ya, Taman Lembah Gurame tahu ya kalian ya. Nah, itu kan taman pertama di Kota Depok yang dimiliki oleh Pemda. Tapi tahun 2013 itu taman ini berantakan. Banyak yang pakainya buat taruhnya cantik. Nah, kami beres. Jadi kan kumpulin teman-teman komunitas, macam-macam ada. Pom, ada 30 komunitas, jadi kami tiap Sabtu Minggu ngobrol, mereka perform, mereka latihan, ada break dance. Nah, ini regular kalau di rumah nih Pak, orang baca kita dua orang udah senang banget. Kita bisa goreng, kita siapa? Ini ada 10 orang, dia dari PR, itu bagus. Tapi di situ teman-teman kami 100 orang bisa dapat 3.000. Terima kasih ya. Itu kita bisa jadi ini komitmen kita
isinya bubut karena di dalam juga bubut. Ini yang belum bisa karena sebenarnya ini memang proses kekeluparan ini agak keras ya. Tapi sebenarnya ada. Ini kita bisa waktu itu kita keliling Jawa Barat, Banten. Jadi di Depok aja ada 90-an, ke Jawa Barat, Banten juga. Iya, jadi yang pertama, karena nanti kalian cari ya di Google ada konsep namanya design thinking. Pernah dengar design thinking? Design thinking. Jadi kami pakai itu sebelumnya. Cuman belajar design thinking ini baru belakangan. Oh, ternyata ada ya. Tapi enggak, artinya udah 2016-an. Tapi artinya waktu kami lakukan pertama 2016